Charles. Kematian Charles begitu sangat membekas di hati Hans. Terbayang selalu di benaknya saat-saat terakhir Charles meregang nyawa. Perkataan Charles yang menyebutkan bahwa kematiannya disengaja orang suruhan Johannes Riebeck mengganjal di hati Hans. Ia harus berbuat sesuatu guna menghilangkan ganjalan itu dengan mengatakan jujur persangkaan Charles kepada polisi. Dan diniatinya dirinya menyambangi Komisaris Jan van Dum di rumahnya di Menteng. Baru saja Hans hendak melangkahkan kaki menyambangi rumah Komisaris van Dum, Herman Spielman telah berdiri di muka pintu rumah Hans. Kemunculan Herman Spielman yang tiba-tiba menimbulkan sakwa sangka di benak Hans. Apalagi belum pernah sekalipun ia bertemu langsung dengan ayah sahabatnya itu. Untuk sementara, terpaksalah Hans mengurungkan dulu rencana kepergiannya dan mempersilahkan dulu Herman menyelesaikan urusannya kepada dirinya. Dengan sopan Hans mempersilahkan Herman masuk ke dalam rumahnya dan mengajak orang tua yang sedang dirundung kemalangan itu berbincang-bincang di ruang tamu. Sebelum mereka melakukan perbincangan, terlebih dahulu Hans meminta Mali menghidangkan minuman dan penganan kecil. Baru kemudian Hans memulai perkataan menanyakan maksud dan tujuan Herman datang menemuinya. Kalau boleh saya bertanya, ada maksud apa Tuan Spielman berkunjung kemari? Herman tak menjawab pertanyaan Hans, tapi malah balik bertanya pada Hans. Engkau yang menunggu Charles saat ajal datang menjemputnya, benarkah? Iya, Hans menjawab ragu. Aku ingin tahu apa hal terakhir yang disampaikannya padamu. Kukira telah tertulis di suratnya. Maksudku mengenai kecelakaan yang menimpanya. Ia menyebutkan dalam suratnya bangga mati terbunuh. Apakah engkau tahu maksudnya? Sejurus Hans terdiam, menimbang apakah akan disampaikannya perkataan Charles yang menyebut kecelakaan itu terjadi karena ulah Johannes Riebeck. Engkau diam. Berarti memang ada sesuatu yang diperkatakan Charles mengenai kecelakaan itu. Itu kecelakaan yang disengaja dan tak perlu engkau sebutkan orangnya karena saya pun telah dapat menebaknya. Johannes Riebeck, benar bukan? Maafkan saya Tuan Spielman, saya tak bermaksud menyimpan rahasia ini sendiri saja. Ketika Tuan datang kemari, sebenarnya saya pun telah bersiap hendak pergi ke rumah Tuan Komisaris Jan van Dum di Menteng. Dia sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Oleh karenanya saya berani dan berniat menceritakan perkara ini kepadanya. 1-2 hari ini saya masih menimbang-nimbangnya. Charles mengatakan percuma saja dilaporkan ke polisi, sebabnya Riebeck pasti telah mendahului menyogok polisi agar tak mengusut perkara ini. Charles pun mengingatkan agar saya jangan turut campur dalam persoalan yang ada Johannes Riebeck di dalamnya. Aku ikut engkau pergi ke rumah Van Dum sekarang. Maafkan saya Tuan. Bukan maksud saya menghalangi, tapi bukankah lebih baik kalau saya datang seorangan saja? Tak baik dilihat orang kalau saya dan Tuan pergi berdua-duaan ke rumah seorang perwira polisi setelah kematian menimpa Charles. Herman terdiam dengan perkataan Hans yang menampik keinginannya. Namun bukannya marah pada keinginannya itu, malahan Herman berterima kasih. Engkau benar. Terima kasih engkau telah berbaik hati menyampaikan perkara ini kepada Tuan Van Dum. Maafkan saya Tuan, saya tak dapat menjanjikan apa-apa setelah saya menceritakan perkara ini. Apakah diusut polisi ataukah tidak? Tujuan saya hanya hendak membuang onak yang mengganjal di hati ini saja. Biarpun begitu, tetap saya harus berterima kasih kepadamu. Setelah Herman Spielman berpamit pulang dan telah pula hilang dari pandangan, kembali Hans meneruskan niatnya pergi ke rumah Komisaris Van Dum. Ringan sekali langkahnya menaiki tangga teras rumah kediaman Van Dum. Ini kali kedua ia berkunjung ke rumah ini semenjak kedatangannya yang pertama dulu. Tak sampai harus mengetuk pintu, Van Dum telah keluar dari dalam rumahnya menyambut Hans yang lama tak dijumpainya. Halo, apa kabar Hans? Ujar Van Dum menyambut hangat kehadiran Hans dengan pelukan. Disuruhnya Hans masuk ke dalam rumah dan dipersilakan duduk di sofa yang terdapat di dalam ruang tengah.
dari mana saja engkau? Mengapa lama tak main kemari?" "Oh ya," kata istriku, "engkau sudah bertunangan dengan Putri Richard yang cantik itu. Cocok sekali kalian sebagai pasangan." Mau menghindar bagaimanapun mengenai pertunangannya dengan Kirana pasti tak mungkin terelak. Segala orang yang baru dijumpainya pasti akan berkomentar tentang persoalan itu. Tersenyum kejut saja Hans menanggapi komentar Van Dom. Cukup lama juga mereka berdua berbincang ngalor ngidur ke sana kemari. Banyak hal yang mereka perbincangkan, termasuk penawaran Van Dom kepada Hans untuk bergabung di kepolisian Hindia yang sampai sekarang masih berlaku. Ketika perbincangan masuk pada persoalan yang sedang dihadapi Hans, Van Dom mengerutkan keningnya. Serius sekali ia mendengarkan penuturan Hans tentang peristiwa seputar kematian Charles. Tentang persangkaan Charles bahwa kecelakaan yang menimpanya karena ulah orang suruhan Johannes Riebeck. Dan juga tentang ketidakpercayaan Charles pada lembaga kepolisian untuk mengusut kasusnya. Karena penyogokan yang pasti sudah dilakukan Riebeck pada oknum polisi. Terangguk-angguk kepala Van Dom tatkala mendengar itu semua. Dan usai Hans mengakhiri ceritanya, komisaris polisi itu pun membuka suara. "Sebagai seorang polisi, seharusnya saya marah dengan pernyataan yang diucapkan Jean Charles Spielman, sahabatmu itu. Tapi apa mau dikata, begitulah adanya. Saya harus mengakui ada dari teman sejawat saya yang menerima uang sogokan untuk kepentingan tertentu. Engkau bisa menilainya sendiri. Tak punya usaha lain, hanya sebagai pegawai pemerintah biasa saja, tapi punya segudang harta. Padahal bisalah dihitung berapa gajinya. Tak malu mereka memamerkan harta kekayaan yang asalnya jelas dari mengguna jabatannya dengan tak patut. Tapi jangan pula engkau menilai semua polisi begitu. Lihatlah pada saya. Sama sekali saya tak memiliki rumah. Rumah yang saya tempati sebelum saya menikah dengan tantemu Joyce hanyalah rumah dinas. Setelah menikah lagi, saya ikut istri bertempat tinggal di rumahnya. Baiklah, kita kembali ke perkara kecelakaan Charles Spielman yang diduga disengaja oleh orang suruhan Johannes Riebeck. Ini tuduhan yang serius untuk orang sekaliber dia. Saya pun tahu reputasi buruknya, dan insting saya pun mengatakan pasti ada permainan Riebeck dalam perkara ini. Bukan aku hendak mengecilkan nyalimu, tapi apa engkau kuat dan sanggup berhadapan-hadapan dengan orang itu apabila perkara ini diusut? Bagaimana saran baiknya? Saran saya sama dengan saran Charles. Jangan engkau masuk terlalu jauh dalam perkara ini. Biarkan Spielman saja yang mengurusnya. Itu pun kalau ia mau kematian anggota keluarga diusut tuntas. Bukankah seharusnya kalau ada indikasi perkara pidana serupa ini terjadi, polisi sudah harus bergerak tanpa harus lagi menunggu laporannya? Seharusnya seperti itu yang terjadi, tapi tetap yang senyatanya berbeda. Perlu ongkos untuk mengusut perkara ini. Dan bila tak disokong oleh orang yang berkepentingan perkara itu diusut, jangan harap polisi akan bergerak cekatan. Ini perkara sulit, Hans. Apalagi perkara ini menyangkut Johannes Riebeck, yang tentunya telah mengeluarkan uangnya pada oknum polisi yang ia dapat sogok untuk tak mengusut perkara ini. Engkau pastikan dulu apakah Herman Spielman berniat mengusut kecelakaan yang menyebabkan kematian putranya itu atau tidak. Kalau iya, saya rasa banyak uang yang akan berbicara dalam kasus ini. Kuat tidak Spielman menyiapkan uang melebihi yang disiapkan Riebeck. Untuk apa saja uang itu? Untuk pengusutan dan perlu untuk berperkara di pengadilan. Di pengadilan pun perlu uang juga. Justru di sanalah uang akan tersedot banyak, Hans. Sudahlah, Hans. Hampir semua hal di dunia ini dapat dibeli dengan uang. Begitu pula keadilan yang kita cari di pengadilan sana. Makanya, kalau bisa sejauh mungkin hindari punya perkara yang akan membawa kita berurusan dengan polisi dan pengadilan. Apakah sudah seburuk itu peradilan di Hindia ini? Engkau nilailah sendiri saja. Engkau masih muda dan saya kira masih panjang umurmu itu. Engkau bandingkanlah nanti apakah semakin buruk ataukah tidak sistem peradilan yang ada di Hindia ini. Lantas, apakah hanya akan sampai di sini saja cerita Charles? Itu semua tergantung Spielman. Bila Spielman ingin maju, apa Om dapat mengurus perkaranya? Sayang Hans, saya tak dapat membantu. Saya telah berpindah bagian sekarang. Saya sengaja meminta dipindahkan karena merasa tak sanggup lagi aktif di lapangan. Sekarang saya berkedudukan di BB, di kantor Hoofddienst der Algemene Politie. Bidang administrasi kepolisian saja yang saya tangani. Untuk operasional, termasuk bagian pengusutan dan penindakan perkara pidana, itu dipertanggungjawabkan di tempat saya dulu, di Procureur General.
Saran saya Hans, jika memang Spillman hendak memperkarakan kematian anaknya, lebih baik engkau jangan ikut-ikutan. Cukup kepada saya saja engkau menceritakan perkara ini, jangan lagi kepada orang lain. Engkau belum tahu siapa Johannes Riebeck yang sesungguhnya. Ada 2 kasus pembunuhan yang pernah saya tangani terkait dengan dirinya, tapi semuanya tak terusut tuntas. Riebeck berhasil menghentikan pengusutan kasus tersebut. 2 kasus itu tak pernah sampai ke pengadilan. Jaksa menghentikannya. Kau tahu Hans, betapa frustasinya saya kala itu. Memang kedua kasus yang saya tangani itu menimpa Bumi Putra. Kebanyakan dari kita bangsa Eropa enggan mengurus perkara yang bersangkutan dengan pribumi, apalagi Riebeck, seorang Eropa yang tersangkut perkaranya. Lebih baik engkau persiapkan saja dirimu dalam menjelang hari bahagiamu. Bukankah tinggal 1 bulan lagi perkawinanmu itu berlangsung Hans? Menjadi gusar Hans mendengar peringatan Van Dum. Mengapa pula pembicaraan harus berbelok lagi ke soal perkawinan dirinya dengan Kirana? Peringatan orang tua itu telah membikinnya seperti tak leluasa bernapas lagi. Sesak dadanya dirasa.